Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu keempat ya, di minggu ini. Normalnya kita akan melakukan pertemuan 4 dan pertemuan limanya adalah e-learning. Untuk soal e-learning nanti akan saya sertakan di Microsoft Teams dan juga di e-learning STT Bandung. Baik, kita langsung aja. Jadi, tujuan hari ini kalian memahami Python ya. Kita di sini akan belajar dasar-dasar pemrograman Python dan juga dapat menjalankan program sederhana pada tools Python. Nah, juga terakhir kita dapat menggunakan tools tersebut ya untuk membuat operator dan logika pemrograman dasar. Oke, introduction. Kenapa sih kita harus pakai Python? Karena yang pertama, Python ini termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi dan juga kode sintaksnya tapi lebih sederhana gitu. Nah, ini akan mudah untuk kalian yang pemula belajar bahasa pemrograman untuk belajar Python. Ini juga tersedia banyak library, jadi kita kalau mau menggunakan algoritma apapun ya untuk mengklasifikasi, untuk klasterisasi, atau untuk prediksi sebuah nilai gitu di masa yang akan datang, kita cukup gunakan library algoritma aja gitu. Kalian nggak perlu lagi menyusun source code yang rumit untuk membentuk prediksi tersebut. Dia juga open source dan bisa cross platform. Ini diluncurkannya oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Selain itu, Python juga memang sering digunakan untuk mengolah data profesional ya, data analis, data engineer, data scientist, business intelligence, dan machine learning engine. Untuk kalian dari teknik industri nih terutama ya, kalian biasanya nih kuat di analisis, apalagi kalau nanti punya bekal bahasa programan Python, bisa kalian olah data pakai Python, itu menjadi nilai yang sangat lebih ya. Makanya saya sarankan nanti di mata kuliah ini kalian paham dan juga minimal kalian bisa menggunakan source code-nya ya. Nah, cocok juga untuk pemula karena ya programnya sederhana tadi ya, sederhana tapi powerful untuk Python ini dan juga high demand kill. Nah, kenapa sih kita pakai Python? Sekarang di dunia sudah nggak aneh dengan istilah yang namanya big data, AI, IoT. Ini semuanya adalah indikator-indikator yang menjadikan sekarang dunia semakin maju, gitu ya. Sekarang yang permasalahan terbesar di dunia adalah big data. Nah, big data ini bisa kita olah menjadi sebuah informasi yang baru sebenarnya kalau bisa kita olah dengan benar. Nah, kalian diharapkan ya nanti luaran dari mata kuliah ini minimal kalian tuh bisa ya pemrograman dasar untuk mengolah data, tidak menjadi prediksi dan lain-lain. Sampai sana nggak apa-apa, tapi yang penting kalian paham dulu nih, oh kalau misalnya ada data kosong yang mau saya prediksi, seperti ini caranya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, Python juga membentuk talenta digital dan juga tadi ya bisa mengolah data profesional ini biasanya menggunakan Python. Nah, Python juga masih menjadi yang pertama nih dalam keahlian yang paling dibutuhkan ya. Jadi saya harapkan kalian selain nanti kuat di analisis, bisa juga nih menggunakan bahasa pemrograman Python walaupun kalian masih sebagai pengguna gitu ya, bukan sebagai pembuat source lengkap gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu di sana ada library-library apa aja. Minimal kalau kalian memiliki masalah, tahu nih mau menggunakan library apa. Dan juga masih digunakan di beberapa industri ya, salah satunya ada Google, ada YouTube, ada NASA, ada Spotify, ada Quora, Instagram, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang industri-industri saat ini masih menggunakan Python. Nah, penerapan Python pada project data science ini ada 4 bagian. Pertama, data exploration. Nah, ini data exploration itu berarti kita mengeksplor data, mencari data ya. Nah, tekniknya macam-macam. Ada scraping, ada crawling, ada mining. Nah, scraping dan crawling ini kita mengambil data dari internet, misal dari situs tertentu, tapi kita tanpa perlu ibaratnya gitu ya, copy paste satu-satu datanya gitu. Nah, kita gunakan aja scraping dan crawling. Contoh, ketika kalian mau
mencari data yang berhubungan dengan politik 2024 di Twitter atau di liputan6.com. Kan kalau misalnya kalian biasanya kan searching, nanti baru di copy satu-satu untuk analisis datanya. Nah, dengan menggunakan scraping, crawling, ini nggak perlu. Kemudian data preprocessing, dia melakukan seleksi fitur, statistical descriptive, class balancing, visualisasi data. Nah, data preprocessing ini dia akan melakukan data ini menjadi balance ya, dalam artian kita mau gunakan nih karena untuk analisis data ini biasanya kita terbagi ya, ada data training, ada data uji, yaitu data latih dan data uji gitu. Nah, data latih ini biasanya kita kumpulkan untuk melatih sebuah algoritma untuk melakukan pembelajaran gitu. Nah, biasanya data latih ini kita memerlukan banyak data ya, tapi eh, kita juga biasanya harus balance-nya antara data training dan data ujinya gitu. Misalnya kalian membagi dari 20.000 data, misal biasanya untuk dijadikan data training oleh penelitian-penelitian terdahulu adalah 70% data training. Nah, kita nggak usah menghitung datanya secara manual gitu. Kita bisa gunakan data preprocessing ini, ya. Atau misalnya nih kita mau seleksi nih di data training ini ternyata ada bagian satu kolom yang kosong. Nah, mau kita apakan nih di sini? Apakah mau kita isi random atau mau isi apa? Atau dihapus? Nah, ini data preprocessing ya. Dan data cleansing. Nah, tadi yang menangani data-data value yang kosong ini ditangani oleh data cleansing ya, atau data yang duplikasi. Data modeling ini akan melatih data dengan algoritma machine learning. Ya, nanti kalau nyampe kita sampai sana ya menggunakan algoritma. Algoritma machine learning ini adalah algoritma pembelajaran mesin ya. Dia melakukan pembelajaran. Biasanya dia melakukan pembelajaran itu kalau dia mau mengklasifikasikan data. Biasanya dia mengamati polanya nih. Biasanya kalau misalnya klasifikasi datanya ini misal ya, ada sentimen negatif, sentimen positif pada sebuah komentar gitu. Misal labelnya adalah sentimen positif dan sentimen negatif. Nah, machine learning, dia algoritma machine learning dia akan memahami pola ya, pola dari sebuah teks atau apa gitu ya, sebuah data. Oh, kalau misalnya kondisi seperti ini, berarti ini dia membaca, oh ini sentimen negatif, oh ini sentimen positif. Nah, ini biasanya makanya butuh data training yang banyak, gitu ya. Nah, begitupun dengan teknik yang lain, yaitu regresi ya, untuk prediksi berupa data yang sifatnya value. Kemudian ada klasterisasi yang mengelompokkan data. Nah, memulai Python. Jadi, Python ini bahasa interpreter yang dapat mengurangi siklus edit test debug karena tidak memerlukan langkah kompilasi. Untuk menjalankan Python, kita hanya memerlukan sebuah runtime atau interpreter environment untuk mengeksekusi source code Python kita. Ada dua mode ya untuk menjalankan programan Python. Ada mode interaktif, yaitu setiap perintah ini kita harus menuliskan dan akan langsung ditafsirkan dan segera dieksekusi. Jadi, kita bisa lihat langsung hasilnya apa. Ada mode script. Nah, ini kita bisa memasukkan satu set kode Python-nya, satu set fungsional penuh gitu ya ke dalam format.py. Format.py ini adalah format Python. Program dijalankan baris demi baris. Oke, sekarang kita kenalan sama salah satu tools Python adalah Google Colab. Google Colab atau Google Collaboratory ini sebuah executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, dan serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Nah, buat kalian nanti yang mau pakai Google Colab untuk menjalankan program Python, cukup punya akun Gmail aja, karena nanti tinggal kita menambahkan library tambahan di dalam Google Drive, yaitu Google Collaboratory. Ya. Nah, software ini pada dasarnya serupa dengan Jupyter Notebook. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau menggunakan tools online, bisa kalian install Jupyter Notebook ya di PC-nya masing-masing. Dia gratis juga untuk Jupyter Notebook dan berbentuk cloud. Kalau tadi ya Google Collaboratory, dan dijalankannya di browser untuk Google Colab ini. Jadi memungkinkan kita untuk menjalankan kode Python tanpa perlu melakukan proses instalasi dulu dan setup lainnya. Karena untuk pakai Jupyter Notebook nanti kalian harus ada install ya, ada instalasi Python-nya
dan juga nanti Jupyter Notebook-nya gitu. Oke, sekarang praktikum Google Colab. Untuk kalian yang mau nggak punya PC, bisa alternatifnya gunakan Pydroid 3 ya untuk nama aplikasinya. Oke, untuk yang pakai Google Colab, nah cukup kalian punya akun Gmail aja. Terus kalian silakan buka drive google.com. Nanti tinggal kalau saya di sini buat folder baru ya dengan nama Pemcom. Kalau kalian yang baru pertama kali mau menggunakan Google Colab di Google Drive ini, nanti pilih eh, apa baru, new ya, lainnya atau other, hubungkan aplikasi lainnya. Nah, nanti kalian tinggal cari aja Google Collaboratory gitu. Nah, contoh ya, Collaboratory. Nah, nanti kalau misalnya udah, tinggal diinstal aja di sini ya. Nanti diklik aja terus install. Kalau misalnya udah terinstall, nanti ke depannya kalian cukup klik other aja. Nanti di sini ada Google Collaboratory seperti ini. Nah, nanti tinggal kita tunggu ya sambil kita ke materi berikutnya, yaitu untuk yang menggunakan Pydroid 3. Nah, ini ada beberapa langkah yang sudah saya screenshot juga. Nanti tinggal let's start aja. Nah, kalian nanti pilih yang mana continue ya. Lalu ini silakan diaktifkan ya. Ini kalau kalian mau pakai dark mode untuk tampilan apa Pydroid 3-nya ya ini diaktifkan juga. Ya, selanjutnya nih kalian nanti pilih continue seperti biasa ya. Oke, nah sekarang untuk pertama kali ya, pertama kali menjalankan Pydroid 3, bentar saya aktifkan dulu. Oke, ini sudah aktif. Nah, sekarang pertama kali kalian install Pydroid 3 ya, setelah tadi ya sudah instalasi awal. Nanti tampilannya ya kosong. Sebenarnya kalau ini saya sudah menyimpan nama filenya ya, ada latihan 1, latihan 2, gitu, latihan kondisi. Nah, pertama kali kalian mau running program, disarankan untuk selalu save dulu filenya mau di mana gitu. Karena apa? Nanti kalau misalnya kalian keluar, terus riwayat source code-nya hilang, itu ya nggak ke-save gitu. Makanya di-save dulu filenya, baru nanti kalau nanti ke depannya gitu ya, kalian meninggalkan aplikasi ini, terus nggak mau hilang source code yang udah kalian susun, ya nggak akan hilang, karena sudah disimpan di dalam file. Oke, pertama kali kalian klik ini aja nih yang kotak sebelah lampu ya. Nanti pilih save gitu. Nah, untuk yang file baru seperti ini nanti. Nah, pilih save. Nanti mau di mana? Misal di public dokumen. Pilih aja public dokumen ya supaya gampang nyari. Nah, nanti akan ada notifikasi dulu sebelumnya. Kalau kita baru pertama kali ya mau menyimpan. Nanti ada ya beberapa akses yang perlu kita izinkan ya. Izinkan Pydroid untuk mengakses file Pydroid 3 di dokumen gitu ya. Nanti kita izinkan aja, terus nanti kalian klik gunakan folder ini gitu ya. Nah, balik lagi, karena saya sudah diizinkan, ya notifikasi tadi tidak muncul ya. Misal nama filenya apa nih? Misal nama filenya adalah latihan3.py gitu ya. Ini harus .py ya, karena Python. Kita save. Nah, nanti seperti ini gitu ya karena sudah kita simpan nama filenya tadi ya latihan3.py. Nah, kalau misalnya nih kita punya file baru, bisa juga kita langsung save. Pilih yang last open aja gitu. Nanti ya filenya ada di sana gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang di mana nih file Python kita yang udah kalian save gitu. Nanti kalian buka file manager. Ya, di HP masing-masing pasti ada file manager. Nah, nanti buka dokumen. Nih, dokumen tuh ada folder Pydroid 3. Ini adalah file-file Python kita yang udah kalian simpan.
Kalau misalnya nih kalian mau nanti tugasnya kan biasanya nanti saya akan minta file Python-nya. Nanti kalian tinggal dikirim aja nih file Python ini, gitu ya. File Python-nya yang mana nanti dikirim ke Microsoft Teams ya, di slot assignment Microsoft Teams. Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita belajar bahasa programan dasar Python. Nah, di Python pertama kita belajar dulu cara mengeluarkan sebuah nilai. Ya, cara mengeluarkan sebuah nilai itu gunakan sintak print. Ini saya sudah buat ya, sintak print. Kalau kalian lupa, ingat aja keluaran atau kalian mau mencetak gitu ya. Print terus di dalamnya berupa teks, misal belajar Python gitu ya. Kemudian ada komentar. Komentar ini kita eh, biasanya ya, biasanya komentar ini kita gunakan untuk menandai, oh ini misalnya source code untuk apa nih gitu. Tapi dia nggak akan tampil di hasil outputnya. Ya, contoh nih, kita cuman ada print belajar Python, terus ada komentar Nova Agustina. Komentar ini ditandai dengan pagar ya di Python. Ada print teknik industri. Kita coba running yang di kanan bawah tadi. Tuh, yang keluaran ya belajar Python dan teknik industri aja gitu ya. Karena untuk komentar ini nggak dikeluarkan hasilnya ya di hasil di running program. Untuk running program kalian nanti klik ini aja nih yang kanan bawah gitu. Nah, di Google Colab seperti apa? Di Google Colab nanti kalian ini ubah aja namanya nih, misal latihan juga lah ya namanya. Terus misalnya print belajar Python gitu. Nah, nanti tinggal dijalankan aja di sini. Ya, nanti karena ini memerlukan internet, biasanya langkah awal dia meminta nunggu dulu ya, nunggu dulu. Baru setelah itu dia melakukan inisialisasi untuk menjalankan program. Ya, seperti ini untuk di Google Colab. Nah, file Python-nya gimana? Tinggal file, download, terus pilih download.py. Ya, nanti file Python-nya ya ada ya. Tinggal kalian nanti ini yang dikirimkan. Kalau misalnya saya minta nanti di tugas kirimkan file Python-nya ya, ini yang dikirimkan ya. Oke, lanjut. Kita kemana lagi nih sekarang ya. Nah, kalau misalnya mau new file ya. New file berarti yang tadi ya. New file, nanti kalian klik new dan juga jangan lupa di save. Tadi sudah saya praktikkan. Lanjut, sekarang untuk inisialisasi variabel. Nah, inisialisasi variabel cukup kita inisialisasikan variabelnya apa. Di sini contoh ada variabel nilai dan ada variabel nama. Saya inisialisasikan nih nilai berupa angka, maka saya nggak perlu menggunakan tanda petik ya untuk menginisialisasikan variabel. Kalau angka langsung aja kalian tulis angkanya berapa. Contoh di sini 185. Saya ubah dulu deh ke 85 ya. Nah, terus ada nama. Nama saya mau berupa teks nih. Ya udah berarti kalian pakai tanda petik untuk teks ya. Contoh di sini nama Nova Agustina. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada contoh melakukan conditional program. Kalian masih ingat ya materi sesi 3 kemarin kita melakukan kondisi sebuah nilai ya. Di sini kita contoh masukkan nilainya kalau misalnya kurang dari 65, statusnya adalah mengulang. Kalau nilai lebih dari sama dengan 65 sampai kurang dari 70 nilainya lulus tapi nilainya D gitu. Nah, ini semua kita program gitu ya. Kalau misalnya kondisional juga biasanya kita memberikan sebuah nilai default kalau misalnya nilai tersebut nggak masuk ke kondisional manapun. Ya, saya berikan nilai default, else gitu ya. Statusnya adalah salah memasukkan nilai. Nah, sekarang di sini yang dikeluarkan bisa kalian lihat yang saya print ada nama ya, nama, ada nilai. Nah, untuk menambahkan sebuah teks dan sebuah apa ya, nilai yang bukan string ya, variabel yang bukan string, kalian gunakan koma seperti ini ya. Kalau sama-sama string seperti ini gunakan plus.
ya. Status kelulusan yang saya keluarkan adalah status. Nah, status ini nanti tergantung dia masuknya ke kondisional yang mana. Di Python, kalian pertama kali untuk melakukan kondisional, gunakan if, ya, di dalam kurung ini kondisinya apa. Misal di sini nilai kurang dari 65, terus titik 2, ya, enter. Nah, pastikan posisi tab-nya ada di sini. Jadi, di Python ini harus rapih ya. Kayak ibaratnya kayak kita menyusun kalau di laporan itu subbab sama paragrafnya lah gitu ya. Paragraf ini tuh bagian dari subbab yang mana. Nah, gitu ya. Gampangnya kalau di laporan. Nah, jadi harus rapi karena kalau nggak rapi ya nggak akan jalan. Gitu. Jangan juga salah kelebihan tab-nya jangan, kelebihan spasi jangan ya. Nah, di sini kita bisa lihat status mengulang ini adalah untuk kondisi yang nilai kurang dari 65. Status lulusnya D kondisi yang nilainya lebih dari 95 sampai dengan kurang dari 70. Sampai dengan statusnya lulus nilai A ini berada di kondisi yang nilai lebih dari 90 dan nilai kurang dari sama dengan 100. Oke, sekarang kita coba running. Nah, kalau nilai 85 harusnya masuknya ada di nilai B. Ya, kita coba running. Nah, betul ya. Nama mahasiswa Nova Agustina nilai 85, status kelulusannya lulus nilainya B. Ya, sekarang kita coba kalau misalnya nilainya ini tidak masuk ke kondisi manapun. Berarti tidak kurang di bawah 65 dan juga lebih dari tidak juga kurang dari sama dengan 100 gitu. Kita coba ya di sini misal nilainya ini 850 gitu ya. Misal adminnya typo gitu. Nah, kita running. Nah, hasilnya adalah salah memasukkan nilai. Nah, ini yang saya bilang kita harus memberikan sebuah nilai default. Ini untuk kondisi di mana nggak masuk ke kondisi manapun. Ya, nilai defaultnya kita harus buat. Ya. Nah, selanjutnya ini yang tadi ya penjelasan nilai. Nah, ini untuk di Google Colab sama aja. Jadi di Google Colab ini sebenarnya kalian bisa menjalankan baris per baris gitu ya. Misal nih, kalian biar nggak pusing mau dibagi ke beberapa bagian subprogram gitu boleh. Nanti misal baris pertama print belajar Python, baris kedua kalian tinggal disorot aja nih ke sini. Nanti ada tambah kode ya. Nanti source code-nya apa dijalankan. Nah, ini di sini contohnya ya untuk kondisional. Misal kalian berbagi saya mau value ini variabelnya pisah, terus misal kondisionalnya pisah, terus misalnya outputnya juga pisah ya seperti ini. Boleh kalaupun mau disatuin di dalam satu line yang sama juga boleh ya. Untuk di Google Colab cara runningnya ya ini aja yang ada di kiri. Karena running gitu. Oke, jadi untuk berikutnya sebagai presensi kehadiran silakan kerjakan program berbasis Python ya. Lanjutan dari tugas sesi 2 silakan yang menghitung apa yang perihal bahan baku ya kalau nggak salah dan submit file p.py-nya. Tadi sudah saya ajarkan ya cara mendapatkan file .py-nya. Nanti submit di Microsoft Teams dan nanti akan saya buka assignment-nya paling terlambat nanti di kisaran hari Kamis atau Jumat. Ya, silakan untuk dipahami, dipelajari. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.